Tutorial, Public Speaking, berbicara di hadapan publik. Topik ke-10 dari 50 topik. Etika saat public speaking. Etika adalah cabang dari filosofi yang berhubungan dengan hal-hal benar dan salah dalam hubungan antar manusia. Pertanyaan yang berhubungan dengan etika biasanya timbul pada waktu kita bertanya apakah tindakan yang dilakukan bermoral atau tidak, pantas atau tidak pantas, adil atau tidak adil, jujur atau tidak jujur. Sementara, Velasquez, Manuel dalam bukunya, Business Ethics, Concept and Cases, menyatakan bahwa ethics is the discipline that examines one's moral standard or the moral standard of a society. Seorang pembicara berhadapan dengan etika setiap kali berbicara di muka umum. Seorang pembicara bertanggung jawab atas apa yang dikatakan. Itulah sebabnya mengapa persiapan yang baik sangat diperlukan. Mulai dari perencanaan dilanjutkan dengan proses pembuatan materi sampai bagian akhir dari sebuah presentasi maupun pidato yang disampaikan. Karena setiap kata kalimat yang diucapkan perlu dipertanggungjawabkan olehnya. Etika dalam public speaking menyangkut beberapa hal, yaitu, etika saat menyampaikan public speaking, etika dalam hubungan dengan pihak pengundang, etika dalam hubungan dengan publik, dan etika kepribadian si pembicara. Etika saat menyampaikan public speaking. Saat melakukan public speaking, ada beberapa hal berhubungan dengan etika yang sebaiknya diperhatikan oleh pembicara, antara lain, 1. Pada waktu merencanakan untuk berbicara, seorang pembicara harus tahu apa tujuannya berbicara. Apakah tujuan berbicara untuk menyampaikan sesuatu yang baik, bermanfaat dan jujur? Bila tujuan berbicara adalah memberi informasi, maka selayaknya pembicara memberikan informasi yang benar dan lengkap. Carilah data-data yang akurat dan aktual. Pembicara juga harus bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia memahami dengan benar materi yang ingin disampaikannya? Bila jawabannya, saya belum begitu menguasai apa yang ingin disampaikan, atau saya kurang memahami, maka seorang pembicara yang beretika pasti akan mempelajari materi tersebut terlebih dahulu atau menolak untuk berbicara bila pada kenyataannya tidak menguasai materi tersebut. Contoh, bila tujuan berbicara untuk memberikan penjelasan, pelajarilah terlebih dahulu apa yang ingin disampaikan termasuk hal-hal yang berhubungan dengan topik utama untuk memperkuat materi yang disampaikan, lalu jelaskanlah sejelas-jelasnya. Atau jika public speaking dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas kinerja dan memotivasi karyawan, selayaknya pembicara memeriksa dirinya terlebih dahulu. Apakah dia sudah memiliki integritas untuk melakukannya? Dan tentunya pertanyaan ini harus dijawabnya secara jujur, karena bila pembicara menyadari bahwa masih ada hal yang perlu diperbaiki di dirinya yang membuat dia tidak layak untuk berbicara, maka dia harus memperbaiki kualitas dirinya terlebih dahulu sebelum bicara. Dapat dibayangkan bagaimana jadinya bila seorang pembicara dengan semangat mengatakan bahwa semua yang hadir harus meningkatkan kualitas kinerja dimulai dari hal yang sederhana yaitu meningkatkan disiplin kerja, sementara pembicara hadir terlambat. Sudah dapat dipastikan pembicara tidak memiliki kredibilitas di mata publik. 2. Nilai-nilai etika yang diperhatikan bukan hanya di pihak pembicara tetapi juga bagi publik. Tidak peduli berapapun publik yang hadir, apapun topik yang disampaikan, seorang pembicara harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik. Persiapan yang baik dimulai dari diri sendiri, kemudian melakukan analisa publik untuk membuat materi dan alat bantu visual, serta contoh atau ilustrasi yang akan digunakan. 3. Jujur dengan apa yang disampaikan. Seorang pembicara yang memiliki etika tidak akan bicara seenaknya tanpa fakta, tanpa data pendukung yang akurat atau apalagi melakukan plagiat. Publik mendengarkan kita dan percaya bahwa kita akan jujur dalam menyampaikan pesan. Bila mereka merasa kita berbohong, atau menemukan bahwa kita berbohong dalam public speaking, maka semua ide kita tidak akan mereka terima. Bila ada informasi yang kita ragukan, sebaiknya tidak kita sampaikan dalam public speaking sampai kita konfirmasi kebenarannya. 4. Pembicara dapat menunjukkan bahwa dia menghargai publik dengan cara memperhatikan penampilan yang rapi dan sopan disesuaikan dengan acara dan publik yang hadir. Selain itu, gerak-gerik dan sikap tubuh juga sopan. 5. Pada waktu menyebut nama dan/atau profesi seseorang, ucapkanlah dengan benar dan sopan agar tidak menimbulkan persepsi negatif di pikiran publik. Hindari menyebut nama seseorang dengan singkatan atau menyingkat nama, misalnya seorang publik yang bernama Lolita disapa dengan Lolo, kecuali atas permintaannya sendiri. Panggilan yang terbaik adalah dengan menyebutkan nama keluarga, misal Budi Prayoga, disapa dengan Bapak Prayoga, selain itu bisa juga menyapa dengan nama lengkap. Sapaan dengan nama depan biasanya hanya dilakukan setelah hubungan lebih saling kenal. Verderber menambahkan beberapa panduan etika pembicara. 6. Jangan melebih-lebihkan informasi yang kita berikan. Bila kita memiliki data tentang sekelompok orang, jangan generasikan data tersebut ke semua orang.
Misalnya saja saat kita memiliki statistik bahwa akses internet di kalangan anak SD telah dimiliki oleh 90% responden berdasarkan survei yang dilakukan di Jakarta, kita tidak bisa mengatakan bahwa 90% anak SD di Indonesia telah memiliki akses internet. 7. Hindari menyerang pribadi orang-orang yang tidak setuju ide kita. Apalagi, dengan memberi julukan yang menghina atau menyerang pribadi orang tersebut. Bila karena emosi kita melakukan ini, sudah dapat dipastikan kredibilitas diri kita akan menurun di mata publik. 8. Berikan argumen dan fakta pendukung bagi informasi yang kita berikan, terutama bila mengkritik atau menyalahkan kelompok atau orang lain. Ada kemungkinan kita dituduh melakukan pencemaran nama baik bila kita mengkritik orang tanpa bukti atau argumen yang kuat. Misalnya seorang pejabat pemerintah mengatakan bahwa korupsi di lembaga negara tertentu sangat tinggi. Apalagi sampai menyebut jabatan atau nama orang yang dianggapnya korupsi, maka si pembicara perlu memiliki bukti pendukung yang sangat kuat akan pernyataan yang ia keluarkan. Bila tidak, pihak yang dicemarkan nama baiknya berhak untuk melakukan tuntutan hukum. 9. Nyatakan sumber referensi kita bila kita mengutip kalimat atau pemikiran orang lain dalam pesan public speaking yang kita berikan. Misalnya saja kita ingin memasukkan definisi komunikasi dari Laswell, Who Says What to Whom with What Channel, with what effect, kita tidak bisa mengutip begitu saja tanpa menyebutkan nama Laswell. Yang dapat dilakukan adalah mengatakan, seperti yang dikatakan Laswell, seorang ahli komunikasi, bahwa komunikasi dapat didefinisikan sebagai. Hal ini berkaitan erat dengan plagiarisme yang akan dibahas kemudian. Demikianlah materi topik ke-10 tutorial tentang public speaking. Channel ini membantu masyarakat umum menambah wawasan, dan membantu mereka yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.